Oke, sekarang kita lihat tim writing. Ya, dokumen yang diperlukan kira-kira adalah story bible, terus ada script, dan terakhir ini mungkin menyebalkan sih ya, game tutorial dan manual. Sekarang kita sudah rada jarang melihat dokumen ini. Ya, story bible ini isinya adalah segala macam tentang cerita kita, ya, dan semua anggota tim itu boleh berkontribusi pada story bible. Ya, kita bisa menyesuaikan cerita nanti. Tentu saja harus dirapatkan ya, kita semua harus setuju tentang perubahan cerita tersebut. Ya, dokumen ini bisa berisi apa saja yang mungkin dan apa saja yang tidak mungkin dilakukan dalam cerita tersebut. Dokumen berikutnya, skrip. Ini mirip sama naskah skenario, ya, naskahnya film. Penting untuk merancang dialog, bahkan merancang cutscene dalam sebuah game, ya, maka silakan dipakai. Ya, ini bisa dipakai untuk menjaga konsistensi cerita. Ya, di sini ada contohnya skrip prolog. Ya, dikasih pada map apa? Ya, ini mapnya di RMVXA. Namanya Monas Matria, ada di ruang makan. Ya, kemudian settingnya. Pada awalnya ada seorang satria, satrium, kemudian ada seseorang namanya Sand, terus ada seorang soldium sedang duduk di meja makan. Ya, Sandnya itu duduk di kanan atas, soldiumnya di sampingnya, ya, tapi tidak ditulis samping kiri atau samping kanan. Ya, mungkin bisa lebih detail lagi. Ya, satriumnya di seberangnya Sans persis. Ya, dan namanya tiba-tiba berubah, jadi hati-hati sedikit. Ya, ada salah ketik di sini. Terus ada satu tempat kosong buat si Saxmar. Ya, itu setting awal. Oke, begitu kameranya rolling, ya, maka actionnya adalah si satriumnya dulu. Ya, ada ekspresi marah. Ya, terus ada tanda wait. Ya, ini menandakan bahwa ekspresinya harus diselesaikan dulu, baru percakapannya lanjut. Ya, terus dia sifatnya kayak marah-marah nih. Ya, oh Saxmar, mana sih ini anak? Ya, backslash n buat turun baris, ada kodenya RVXE, nggak sengaja keselip di sana, nggak apa-apa. Ya, terus manggil-manggil, ada lagi speechless, wait, dan seterusnya. Ya, bisa dibaca sendiri nanti. Ya, bahkan ada bagiannya kamera di sini. Ya, kameranya harus melakukan apa setelah sebenarnya ini mengatakan ini. Ya, dia ngomong geser ke arah pintu masuk, terus wait. Baru karakternya dimunculkan. Ya, dan seterusnya. Nah, ini nanti ketika diterapkan oleh level designer, dia jadi mudah sekali. Ya, tinggal ngikutin aja apa yang sudah ada di sini. Ya, kalau ada pertanyaan, dokumennya ternyata bingung, ya memang bisa tanya ke bagian writing. Ya, tapi kalau dokumen ini sudah selengkap ini, ya dia tinggal ngikutin aja step by step. Ya, itulah gunanya script. Ya, selain untuk membantu level designer, ya atau event designer mendesain cutscene-nya pada game, ini bisa kita pakai juga untuk menjaga konsistensi cerita. Ya, contohnya salah satu ini ternyata namanya keliru sendiri padahal di sini Sand, XANDH. Di sini juga pakai D. Di bawah tidak ada ya, di bawahnya tidak ada lagi, tapi di sini ternyata berubah nama jadi pakai T. Ya, ini sendiri berarti ada yang tidak konsisten. Nah, ketahuan. Oke, dokumen yang terakhir ini adalah game tutorial dan manual. Ya, biasa dibuat terakhir supaya sesuai dengan keadaan terbaru game. Walaupun sebetulnya untuk game tutorial ini biasanya sudah masuk di dalam gamenya. Ya, jadi sudah bukan dokumen terpisah lagi. Yang benar-benar masih terpisah itu kadang-kadang dokumen manual. Ya, tapi jujur aja lah sekarang siapa sih yang masih baca manual dari sebuah game? Ya, bahkan kita kayaknya sudah tidak nemu ya. Yang ada cuma tutorial yang sudah masuk pada gamenya sendiri. Dan bahkan itu pun bisa di-skip, ya kan? Ya, jadi bagian ini silakan pertimbangkan sendiri apakah masih perlu dibuatkan dokumennya atau enggak. Oke, bagian terakhir adalah dari player. Ya, mungkin ini kelihatannya aneh.
Loh, player kok ikut kembangkan game ya? Tapi kita akan lihat sendiri ya, apakah player ini perlu sebuah dokumen ya untuk memainkan gamenya. Ya, kita akan lihat bareng pada video berikutnya. Jadi jangan kemana-mana dulu.